Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Hari dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 1 semester 2. Anak sekalian, minggu yang lalu kita telah belajar tentang kisah dan keteladanan dari Nabi Adam alaihi salam. Oke, saatnya kita akan kembali belajar untuk kisah yang selanjutnya, yaitu apa? Kisah dan keteladanan dari Nabi Idris alaihissalam. Untuk itu, mari kita ikuti video berikut ini. Alhamdulillah, serat tanaman ini bila dikeringkan, bisa dianyam dan dijadikan pakaian. Lihat itu, kita tidak perlu lagi menggunakan kulit binatang. Apa yang ada untuk menutup tubuh kita? Anakku, perhatikan itu. Itu adalah bintang biduk. Itu bintang sebagai tanda untuk menentukan arah. Lihat itu bintang kejora. Itu bintang kejora. Ia bintang sebagai tanda pergantian waktu. Idris! Kuda itu liar sekali. Tenang. Nanti kau ditendangnya. Tenang. Hei, tenang kuda. Hati-hati. Akhirnya hewan itu tidak liar lagi. Hebat. Hewan itu jinak. Saudaraku, dengan menjinakkan kuda ini, tentulah banyak manfaat yang bisa diambil darinya. Dengan kuda ini, kita bisa mengangkut tabung-tabung bambu air yang telah kita isi air lebih banyak lagi. Juga meringankan tugas-tugas kita untuk mencari hasil hutan yang lebih jauh tanpa terlalu lelah. Itulah pentingnya. Siapa yang menyerap lebih banyak ilmu serta dapat mengembangkannya, dialah yang akan memperoleh hasil yang lebih banyak lagi. Apa yang sedang mereka lakukan? Enak betul, mereka seenaknya mengambil hasil hutan sembarangan. Memangnya hutan ini milik nenek moyangnya? Saudara-saudara, lihatlah perbuatan Idris. Mereka dengan mudahnya membawa hasil alam kita. Kalau kita biarkan, semua alam dan hasilnya akan mereka kuasai. Kaum ini tidak bisa dibiarkan. Kita adalah keturunan Kabil, putra tertua Adam. Jadi, sudah sepantasnya kitalah yang berhak atas semua hasil alam ini daripada mereka. Setuju sekali. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulai sekarang kita cegah usaha-usaha mereka kalau mereka tetap melakukannya. Oh, ini. Ya, letakkan saja pada tempatnya, saudaraku. Hei, Idris! Kai, kudaku, kenapa kau panik? Sudah, pergilah ke sana. Pergilah. Hei, Idris! Mulai saat ini, kalian tidak boleh seenaknya lagi mengambil hasil hutan dimanapun di atas bumi ini tanpa sepengetahuan kami. Mengapa begitu? Bukankah itu semua karunia Allah yang diperuntukkan bagi seluruh anak cucu Adam? Baik sekarang maupun masa datang. Benar, tapi kami adalah cucu Kabil, putra tertua Adam.
Jadi kamilah yang lebih berhak atas semua ini daripada anak cucu Adam yang lainnya, termasuk kalian. Bukan begitu, teman-teman? Hei Idris, kau ini keturunan Sis, anak bungsu Adam. Sedangkan kami keturunan Kabil, anak sulung Adam. Aku harus meluruskan ini, karena sungguhnya kami ini bersaudara, baik sekarang maupun masa datang. Kamilah yang lebih berhak mengelola dan menguasai bumi ini daripada kalian. Cepat ambil hasil hutan itu. Jangan, itu milik kami, itu bukan hak kalian. Cepat ambil. Ayo. Hei Idris, tiap hari kalian harus menyediakan makanan untuk kami. Kalau tidak, kami akan bunuh kalian semua. Ya Allah, ampunilah kesalahan mereka, berilah mereka kesadaran, dan turunkanlah kepada kami petunjuk-Mu apa yang harus kami perbuat, ya Allah. Ampunilah. Wahai saudaraku, Idris, saudaraku sekalian, berhentilah berbuat munkar, karena itu adalah jalan yang sangat sesat. Kembalilah ke jalan Allah dengan mematuhi syariat yang diajarkan oleh Adam dan Sis. hei Idris, hentikan ocehanmu itu. Bicaramu ngawur. Kami keturunan Kabil. Kami tidak mau lagi mematuhi ajaran Adam dan Sis. Apalagi harus mematuhi ocehanmu. Cuy, ya kau dari sini. Janganlah kau campur urusan kami lagi. Ayo cepat pergi dari sini. Kalau tidak, kubunuh kau. Dasar manusia tak tahu diri. Hah, cuy. Kaumku, aku adalah utusan Allah. Persetan dengan semua itu. Ingat, jangan coba-coba kau mengganggu kemauan kami kalau kau masih sayang nyawamu. Kecuali kau punya banyak nyawa. Hati-hatilah. Ingat pembalasan kami. Ayo, kita beri dia pelajaran. Ayo, maju semua maju. Hei, hentikan. Aku saudaramu. Aku saudaramu. Hei, hentikan. Sadarlah kalian. Sadarlah saudaraku. Hentikan saudaraku. Dengar, sudah kuingatkan pada kalian, tetapi kalian tetap membangkang. Apabila kalian tetap membangkang atau melakukannya, maka kami akan perangi kalian. Ya, aku dan kaumku akan memerangi kalian, sehingga kalian akan bertobat kepada Allah. Assalamualaikum. Ia terlalu kuat bagi kita. Aduh. Itu Nabi Idris, ayo kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ini sudah tumbuh besar. Iya. Lucu sekali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kau berhasil wahai Idris. Kau berhasil menyelamatkan hasil panen kita. Karena kegagahan dan keberanian Idris dalam memerangi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kita beri dia gelar Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Ya,
Asadul Usud. Setuju ya. Setuju. Wahai kaumku, kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang artinya berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat, serta taat kepada Allah, serta beribadahlah kepada Allah. Bebaskan diri dari azab Allah, azab di akhirat, dengan beramal saleh. Serta beribadahlah kepada Allah, bebaskan diri dari azab Allah, baik di akhirat maupun di dunia. Dengan beramal saleh, hiduplah sederhana di dunia ini, dan berlakulah adil terhadap sesama manusia. Ya, betul. Betul sekali, benar. Aku setuju. Ya. Bagaimana kalau mereka datang dan menyerang kita lagi, wahai Nabi? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat kalau mereka menyerang nanti? Ya, tubuh mereka besar-besar dan kasar. Jangan khawatir wahai kaumku, kita harus bersatu, kita harus bersama-sama melawan mereka. Kita bangun pagar-pagar yang kokoh sebagai benteng pertahanan yang sangat berat. Tapi, bagaimana kalau mereka memerangi kita? Berjihadlah melawan musuh-musuh Allah. Kita berjihad bersama-sama, insya Allah. Dari film yang Pak Ari putarkan tadi, nah kira-kira bisa kita lihat, bisa kita ambil intisarinya tentang kisah dan keteladanan Nabi Idris alaihi salam. Nah, anak-anak sekalian, untuk tujuan pembelajaran hari ini, ya, dari kalian tadi melihat atau menyaksikan video tadi, yang pertama nanti siswa itu harus bisa menyebutkan keteladanan Nabi Idris alaihissalam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan tentang sikap meneladani Nabi Idris alaihissalam. Dan yang ketiga, siswa dapat meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Idris alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi anak-anak mencermati dari film yang kalian saksikan, nah ternyata Nabi Idris itu adalah merupakan nabi yang pandai, ya. Jadi sejak kecil beliau adalah merupakan nabi yang pandai. Pandai apa anak-anak? Yang pertama adalah pandai untuk baca tulis. Nah, dari kecil Nabi Idris alaihissalam itu pandai baca tulis. Nah, kalian jangan ketinggalan, ya. Kemudian yang kedua, Nabi Idris alaihissalam itu juga pandai sekali dalam menunggang kuda, ya. Pandai menunggang kuda sejak kecil. Dan yang ketiga yaitu beliau juga pandai untuk menjahit pakaian. Ya, pakaiannya beliau luar biasa, ya, bisa menjahit pakaiannya. Itu adalah kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihi salam. Yang berikutnya, nah, Nabi Idris juga pernah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk apa, anak-anak? Yaitu untuk melihat surga dan neraka. Karena apa? Karena ketekunan dan kerajinan beribadah kepada Allah SWT. Dan didampingi oleh siapa? Nah, ketika Allah memberikan kesempatan untuk melihat surga dan neraka, ya, Nabi Idris alaihissalam ditemani oleh malaikat, yaitu malaikat Israil, anak-anak. Ya, jadi didampingi oleh atau ditemani oleh malaikat Israil untuk melihat surga dan neraka. Nah, anak sekalian, dari semua yang Pak Ari sampaikan tadi, ya, lalu keteladanan apa yang bisa dicontoh dari Nabi Idris alaihissalam? Nah, keteladanan yang bisa dicontoh dari Nabi Idris alaihissalam itu yang pertama adalah rajin belajar. Jadi anak-anak meskipun dalam keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun tetap harus rajin belajar supaya apa? Menjadi anak yang pandai, sebagaimana tadi
Nabi Idris alaihi salam. Dan yang kedua, jangan lupa yaitu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sholat wajibnya. Jangan lupa juga sunah-sunahnya ya. Sholat sunat, puasa sunat juga jangan ditinggalkan, terutama ketika sudah di sekolah sudah diajari ya, sudah bisa belajar bareng yaitu tentang sholat duha ya, maka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, anak sekalian ya, kira-kira itu dari Pak Haring ya, jangan sampai lupa ya, rajin belajar dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Pak Hari. Sampai jumpa untuk kisah Nabi Nuh alaihissalam. Tetap semangat dan semangat untuk belajar menjadi anak yang solih dan solehah dan pandai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak sekalian, tadi kita sudah belajar banyak tentang kisahnya Nabi Idris alaihissalam. Semoga ini bermanfaat buat anak sekalian, dan yang terpenting adalah kita bisa mengambil intisarinya dan keteladanan apa yang harus kita tiru dari Nabi Idris alaihi salam. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu, jaga kesehatan, dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita senantiasa beribadah dengan rajin sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Idris alaihi salam. Jumpa lagi dalam pembelajaran PAI yang berikutnya. Kita akhiri dulu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.